Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rupma Mustafaningrum. Saya CGP angkatan 10 Kabupaten Kendal, unit kerja di SD Negeri Karangsari. Kali ini saya akan memaparkan modul 2.3 ruang kolaborasi praktik coaching. Terima kasih saya ucapkan atas bimbingannya kepada Bapak Rangga Aditya Putra Wihantau sebagai fasilitator dan Bu Sri Ayuningsih Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar ini Bu Andi? Lama tidak bertemu ini. Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ya inilah nanti saya mau sharing sebentar sama Bu Retno. Oh iya, saya juga tadi kok mendengar Bu Andi katanya mau ngobrol-ngobrol gitu sama saya. Ada apa Bu Andi? Begini Bu, sebenarnya ada sesuatu yang apa ya istilahnya, yang merupakan ya senang tapi merupakan beban untuk saya Bu, dan saya harus bisa melaksanakan tanggung jawab saya gitu loh Bu. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya. Kenapa ini Bu? Maksudnya tanggung jawab seperti apa ya kalau saya boleh tahu? Begini Bu, saya kan Bu Retno tahu sendiri kan, saya kalau pagi itu mengajar di kelas 4. Kemudian saya juga di sekolah juga sebagai operator sekaligus bendahara bos juga. Kemudian alhamdulillah sih Bu, saya sekarang juga ikut program CGP. Jadi saya itu merasa beban saya itu banyak sekali Bu, dan sepertinya sangat berat sekali gitu loh Bu. Iya Bu Andi, kok saya juga merasa empati ya karena banyaknya beban tugas yang harus Bu Andi jalankan dalam waktu bersamaan ini nggih. Nah, terus Bu Andi punya harapan-harapan apa gitu untuk saat ini? Iya, sebenarnya gini Bu, saya itu senang sih alhamdulillah ikut CGP ya Bu ya. Kemudian saya juga senang sih sebagai operator dan bendahara bos. Tapi saya itu kebingungan Bu untuk membagi waktu. Terkadang pekerjaan itu saling tabrakan gitu loh Bu, saling tumpukan antara ketika mau mengerjakan tugas CGP, mau rukol, itu waktu itu juga harus mengerjakan laporan bos. Di samping itu kalau pagi kadang ketika saya mengajar, saya juga bingung nih, ini kelas mau ditinggal atau mau istilahnya mengajar sambil mengerjakan tugas bos atau tugas CGP dulu, seperti itu Bu. Jadi saya itu harus bagaimana ya? Saya itu bingung Bu. Menurut Bu Retno bagaimana ya? Ini merupakan apa ya istilahnya ya, kayak dilema saya Bu, seperti itu Bu. Iya, Bu Andi tapi hebat sekali ini bisa mengerjakan banyak tugas bersama-sama ini. Mungkin Bu Andi ada apa? Kalau di kelas tapi tidak ada masalah apa gimana Pak Bu? Kalau di kelas dengan anak-anak? Alhamdulillah sih Bu kalau di kelas, tapi anak-anak juga kadang sering protes sih Bu. Maksudnya protes itu, iya kalau saya mengajar kadang saya lebih sering memberi tugas. Memang saya beri materi dulu, saya putarkan video pembelajaran dulu. Tapi kata anak-anak Bu, kok sepertinya Buning itu kayak tugasnya kadang protesnya kok kayak banyak sekali sih Bu tugasnya, kadang sering protes seperti itu. Terus saya juga bingung Bu, kalau pas istirahat itu dalam hati saya itu pengen istirahat di kantor ketika jam istirahat, tapi di sisi lain masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, seperti itu Bu. Jadi saya itu bingung membagi waktu itu agar semua tugas-tugas saya itu dapat rapi, diselesaikan, tanggung jawab dan tugas saya itu juga terlaksana dengan baik, seperti itu Bu Retno. Kalau selama ini Bu Andi membagi waktunya bagaimana itu? Kalau misalnya seperti itu, atau tantangan Bu Andi apa sih dari banyak kegiatan yang harus dijalankan itu? Iya, tantangannya sebenarnya banyak sekali sih Bu. Kadang juga
saya itu mengerjakan tugas itu sampai setelah mengajar. Terus juga saya lanjutkan di rumah sampai larut malam. Sepertinya begini ya Bu, mungkin dari sekarang saya harus mengatur ulang waktu saya ya Bu. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin saya juga harus lebih fokus lagi ya Bu. Misalkan memilah dulu pekerjaan yang penting yang mana dulu, kemudian mungkin yang harus didahulukan yang mana dulu ya Bu. Mungkin juga selain tadi apa Bu, memilah-milah tugas yang lebih penting, mungkin bisa juga dengan mungkin pakai aplikasi ya Bu, yang bisa mengingatkan saya, membuat deadline istilahnya ini harus selesai jam sekian, harus selesai, misalkan satu hari target selesai, yang karena tugas bos itu deadline-nya harus segera dikirim, berarti tugas bos dulu yang didahulukan. Berarti intinya mungkin juga saya istilahnya tidak menumpuk-numpuk pekerjaan, seperti itu mungkin ya Bu ya? Ya. Jadi Bu Andi bisa memilih-milih tugas ya, mana yang penting begitu ya, prioritas ya Bu, yang diprioritaskan dulu, yang mana sesuai dengan kebutuhannya gitu Andi ya. Bagus Bu Andi sebenarnya sudah bisa memanage waktu ya. Kalau misalnya Bu Andi pernah ini enggak, kalau aplikasi apa Bu yang dipakai Bu? Atau misalnya Bu Andi mencari referensi aplikasi yang lain mungkin yang bisa lebih membantu pekerjaan Bu Andi seperti itu? Kalau aplikasi belum cari sih Bu. Nanti kayaknya sepertinya saya harus googling mungkin ya Bu, atau searching ya. Mungkin aplikasi apa yang bisa dipakai ya untuk membantu saya untuk istilahnya mengingatkan deadline untuk tugas CGP tanggal jam sekian, untuk harus selesai tanggal sekian, seperti itu ya Bu. Atau mungkin juga ini ya Bu, saya ketika mengerjakan tugas juga harus selain tadi diprioritaskan, tidak menumpuk lagi, tidak multitasking gitu ya Bu. Bukan multitasking karena maksudnya kerjaan ini bisa selesai kan. Killing the music on the track, yeah. Mungkin saya juga nanti harus itu Bu, kalau mengerjakan tugas itu saya suka sering nyambi itu Bu, misalkan selesai mencari kesenangan dulu, kadang nyekol HP dulu, TikTok atau mungkin saya hilangkan ya Bu ya. Mungkin itu juga mungkin merupakan faktor kendala saya juga ya Bu, yang mungkin harus saya kurangi ya Bu ketika mengerjakan tugas. Intinya mungkin saya harus Kalau misalnya mengerjakan tugas itu Bu Andi biasanya di sekolah apa di rumah Bu, kalau tugas tambahannya itu Bu? kalau biasanya saya seringnya ya di sekolah, tapi juga saya selesaikan di rumah. Nah itu Bu, kayaknya tadi yang pertama tadi saya harus memprioritaskan tugas dulu ya, one by one. Misalkan kalau tugas yang satu yang didahulukan yang mana dulu, tidak lupa istilahnya tidak semeraut gitu ya Bu ya. Era beats killing the music on the track, yeah. Yang ketiga tadi mencari aplikasi ya Bu, karena saya kan selama ini belum pernah memakai aplikasi tersebut, saya bukan setting ya di Google. Kemudian tadi tidak tadi multitasking sudah, tadi tidak istilahnya distraktif ya Bu. Distraktif itu distraksi. Tadi itu saya jangan ketika mengerjakan ya fokus, jangan istilahnya Era beats killing the music on the track, yeah. mengerjakan yang lain gitu. Kalau misalnya di sekolah Bu, apakah itu memanfaatkan sarana prasarana apakah mendukung sama kegiatan yang Ibu lakukan? Iya Bu, kalau sarana di sekolah itu sebenarnya sudah mencukupi Bu, dari segi apa, dari Bu, kalau di sekolah juga saya itu kalau siang itu kadang butuh hiburan Bu, atau mungkin saya juga perlu suatu hiburan ya Bu untuk mengurangi stres mungkin ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Ya Ya bisa itu Bu Andi, bisa.
untuk mengurangi stres memang mungkin harus ada hiburan juga ya Bu ya, biar kita tidak terlalu jenuh dengan pekerjaan. Kalau langkah-langkahnya apa Bu yang akan Bu Andi ambil untuk kegiatan selanjutnya? Kalau langkah-langkah selain tadi Bu, Agera beats killing the music on the track now. penting untuk dahulu mengerjakan one by one, tidak multitasking, kemudian tidak distraksi. Mungkin oh iya Bu, mungkin saya juga perlu kolaborasi dengan teman sejawat ya Bu. Mungkin ketika saya ada tugas yang memang benar-benar mendesak dan harus selesai, juga untuk mengurangi atau mempercepat tugas saya tersebut agar tidak terlambat, mungkin juga kolaborasi dengan guru yang lain ya Bu. Atau mungkin saya bisa menghubungi guru yang istilahnya jam tersebut tidak bisa, misalkan guru agama atau mungkin guru olahraga, atau mungkin barangkali ada guru misalnya sharing dengan guru yang lain ya Bu, ya mungkin bisa diskusi lagi dengan guru yang lain juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah, itu mungkin ya Bu ya, membicarakan istilahnya keluhan tugas yang baru saya selesaikan agar semua berjalan dengan baik, karena pos itu kan juga merupakan hal yang paling penting di sekolah, seperti itu ya Bu. Ya bagus sekali itu Bu Andi, saya setuju. Jadi kita harus berkolaborasi Agera beats killing the music on the track Bapak now. Ibu guru yang lain. Ya. Jadi tadi yang sudah Bu Andi jelaskan di sini ya tadi ya, setelah kita berbicara dari awal sampai terakhir ini ya, karena permasalahan Bu Andi yang Agera begitu beats banyak killing the tugas music on tambahan the gitu track now. dari mengajar di kelas, terus tambahnya bendara pos, terus ada inventaris barang dan operator ya Bu. Banyak sekali tugas yang sangat berat sekali bagi Bu Andi yang harus dilakukan bersama-sama. Maka Bu Andi mengambil langkah-langkah, yaitu yang pertama tadi mengerjakan tugas sesuai dengan prioritas dulu, diprioritaskan yang paling penting dulu. Jadi yang kedua step by step atau one by one ya Bu. Jadi tidak mengerjakan disambi-sambi gitu. Kalau disambi-sambi nanti malah tidak tidak selesai dengan maksimal ya Bu. Malah nanti tidak sesuai yang diharapkan. Terus selanjutnya berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat di sekolah, bisa dengan guru agama atau guru olahraga atau guru-guru mungkin yang pada saat itu tidak ada jam mengajar gitu ya Bu ya. Terus mungkin Bu Andi bisa melakukannya tadi dengan aplikasi Iya ya Bu, iya. dengan Iya. aplikasi ya. Dan satu lagi Bu, saya jadi ingat, sepertinya untuk pembelajaran saya sih sudah berjalan lancar Bu, tapi kayaknya ini juga membantu Bu. Kayaknya saya juga perlu melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya Bu ya. Istilahnya meskipun saya banyak tugas, saya juga harus mungkin juga memetakan anak ya Bu ya. Harus lebih memetakan anak, mana dulu anak yang kesiapannya yang lebih bagus, yang kurang, dan yang sedang. Kalau sudah tahu kan nanti saya lebih memperlancar ketika saya mengajar ya Bu. Mungkin berarti juga harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Selain dari murid tadi, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat, dengan ibu kepala sekolah ya Bu. Kemudian dengan tadi melaksanakan tugas tidak dengan multitasking, mengerjakan dengan prioritas terlebih dahulu one by one, kemudian tidak distraksi ya Bu ya. Seperti itu Bu. Ya bagus itu Bu, saya setuju itu Bu Andi. Jadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi memetakan kebutuhan anak, minat anak sesuai dengan yang anak butuhkan gitu Bu Andi. Bagus sekali Bu Andi. Bu Andi hebat sekali. Kalau begitu komitmen Bu Andi selanjutnya apa ini Bu yang akan Bu Andi prioritaskan atau yang Bu Andi kerjakan Bu? Iya, kalau Bu Retno tanya prioritas, ya saya juga jadi ingat ini Bu. Saya sepertinya juga harus meng-KSE diri saya sendiri dulu ya Bu ya, agar istilahnya saya tidak mudah tumbang gitu ya Bu. Kayaknya harus lebih resilient gitu ya Bu ya. Selain kepada murid juga saya sendiri kayaknya ini Bu yang penting, yang lupa ini Bu. Alhamdulillah baru ingat ini setelah Bu Retno memberi pertanyaan ini. Iya,
Berarti yang pertama saya melakukan KSI untuk saya diri sendiri saya dulu agar saya istilahnya lebih siap untuk melaksanakan setiap tugas saya. Kemudian yang kedua tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi otomatis pembelajaran saya meskipun sesibuk apapun saya pasti akan istilahnya baik, berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian tadi melakukan penjadwalan ulang dengan lebih terkoordinasi tadi, lebih sistematis, mendahulukan yang paling terlebih dahulu, yang paling penting yang mana antara tugas CGP, bendahara pos atau pembelajaran yang kita dahulukan yang mana dulu pada saat itu. Kemudian dengan menggunakan aplikasi tadi ya Bu, aplikasi pengingat waktu. Nanti akan segera saya cari. Nanti Bu setelah ini coba saya cari di Google. Kemudian tadi dengan tidak melakukan distraksi ketika mengerjakan tugas tersebut. Kemudian berkolaboratif dengan teman sejawat, guru, bapak dan ibu kepala sekolah juga. Nah, seperti itu Bu yang segera harus saya laksanakan setelah ini. Terima kasih Bu Retno sekali sudah membantu saya memecahkan masalah saya ini. Ya, pokoknya Bu Andi harus semangat ya, semangat mengerjakan tugas-tugas tambahannya, juga semangat memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak didik kita. Semoga anak didik kita menjadi murid-murid yang kita dambakan, dan Bu Andi menjadi guru yang sangat diimpikan oleh anak-anak kita semuanya. Terima kasih Bu Andi sudah mau sharing dengan saya. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali Bu Retno. Jangan bosan ya Bu kalau setiap saat kalau saya tiba-tiba WA Bu Retno pasti ini ada sesuatu ini. Terima kasih sekali ya Bu atas sekali kalau mau sharing lagi saya persilahkan Bu Andi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angara beats killing the music on the track, yeah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.